Jangan Pak, kita mau bahas dikit ya. Kemarin mulai. kita mau bahas tentang debat cawapres kemarin. Wah. Dengan gaya yang Wow. Cari apa tuh? cari pisah. Oh. Kirain Iya, cari etika, Mas. Cari pisah. Oh, Nah, iya. kita mau tanya menurut Profesor Mahfud dengan gaya Gibran kemarin dalam debat cawapres, menurut Prof Mahfud gimana Prof buat generasi milenial, generasi Gen Z dan generasi yang sekarang Prof? Itu asumsi pelatihnya itu menurut saya menganggap Gibran bodoh dan menganggap saya juga bodoh. Dikiranya bisa dikerjain kayak gitu kan. Jadi Mas Gibran itu dilatih agar gini-gini biar mempermalukan saya gitu. Dari apaan, Bro? Padahal yang dilihatkan Mas Gibran tuh nada isinya sehingga saya katakan ini pertanyaan receh. Kenapa receh? Betul. Karena begini, kalau orang bertanya sesuatu itu, kalau akademis ada latar belakangnya dulu. Ini ada peristiwa ini, peristiwa ini. Apa menurut Bapak? Harusnya gitu. Ini belum ada peristiwanya, langsung tanya apa menurut Bapak tentang ini. Itu kan secara akademis untuk anak SD kelas 3. Secara akademis itu mentah, maka saya katakan tidak layak dijawab untuk sebuah forum terhormat. Betul. Receh. Oke. Receh ini, receh. Bentar ini dulu. Iya. Maunya mempermalukan kan, sepermalukan balik pelatih. Ya, betul. Bang, kemarin juga gini-gini, Bang. Iya. Oke, gini. Oke, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit jawaban atas pertanyaan dari mahasiswa tersebut. Menanyakan soal pertanyaan Gibran di saat debat kemarin. Memang menurut Prof Mahfud pertanyaan Gibran tidak harus dijawab karena tidak berbobot dan tidak mengedukasikan kepada masyarakat. Momen Gibran dan Mahfud MD celingungan saling mencari jawaban di debat Capres. Debat calon presiden dan wakil presiden keempat pemilu 2024 yang diselenggarakan di CC Senayan Jakarta pada abad malam 21 Januari 2024 diwarnai momen menarik, yaitu adu pingpong antara Gibran dan Mahfud. Pada segmen 4 tanya jawab, keduanya saling adu sangka atas pertanyaan dan pernyataan masing-masing. Debat itu mempertemukan kandidat calon wakil presiden yaitu Muhammad Iskandar dan Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD tentang tema sumber daya alam dan lingkungan hidup. Calon wakil presiden Gibran Rakabuming tampak beradu tak dan titik, dan calon wakil Mahfud MD keduanya tampak saling saut omongan ketika forum tiba di sesi pertanyaan jawaban. Mula-mula Gibran melontarkan pernyataan kepada Gibran soal inflasi hijau, tapi dia menyebut istilah itu dalam bahasa Inggris. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Tanya Gibran kepada Prof Mahfud. Kemudian Mahfud menyaut sesuai aturan istilah kata Mahfud. Setelah itu Gibran kembali menjelaskan bahwa greenflation merupakan inflasi hijau. Gibran menyebut dia sengaja menggunakan istilah asing karena sosok Prof Mahfud yang dianggap sudah mampu dalam berbahasa Inggris karena sudah jauh berbeda dengan pengalaman Gibran. Baik itu tadi saya jelaskan karena beliau seorang profesor tentang pertanyaan inflasi hijau tersebut. Yaitu adalah simple, kata Wali Kota Solo kepada Prof Mahfud MD tersebut. Menjawab itu, Mahfud menyebut inflasi hijau merupakan ekonomi hijau. Mahfud menjelaskan bahwa ekonomi hijau merupakan konsep ekonomi sirkuler yang dalam proses memanfaatkan produk ekonomi. Ekonomi hijau itu adalah ekonomi sirkuler, di mana sebuah proses pemanfaatan produk ekonomi pada pangan misalnya, atau produksi apapun diproduksi kemudian dimanfaatkan, bukan dibuat, kata Prof Mahfud kepada Gibran dan menjawab pertanyaan Gibran tersebut.
Di tengah jawaban, Mahfud bercerita bila membahas soal hal tersebut seperti ekonomi hijau, pihaknya merasa bangga sebagai orang Madura. Mahfud mengklaim orang di tempat kelahirannya itulah yang mempeluari ekonomi hijau dan ekonomi sirkuler. Di mana orang-orang Madura yang memunguti sampah-sampah, memunguti plastik-plastik lalu diolah, sehingga sebenarnya ekonomi sirkuler itu sudah menjadi kesadaran masyarakat. Oleh sebab itu, kalau untuk mengatasi inflasi itu, yang paling gampang ya kebijakan-kebijakan diatur saja, kata Prof. Mahfud MD kepada Gibran tersebut. Kemudian Prof. Mahfud mengatakan penjelasan ia berikan itulah yang berpihak pemahaman tentang ekonomi hijau dan inflasi hijau. Di ujung pemaparannya, Mahfud mengatakan perlu adanya ukuran kemajuan dan konsep ekonomi tersebut. Nah, saudara, banyak hal yang harus kita lakukan karena misalnya ukuran kemajuan ekonomi kita selalu diukur dari sekitar 5 hal, misalnya pertumbuhan, kemiskinan, ketimbangan, dan lain-lain sebagainya. Tetapi ada satu yang harus ditambahkan lagi, yaitu emisi, kata Prof. Mahfud kepada Gibran soal pertanyaan tersebut karena waktu sudah mau selesai. Ketika moderator mempersilahkan Gibran untuk menanggapi jawaban dari Mahfud, dia tidak langsung buka suara. Putra Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu malah celingung sambari tangan di atas, pipisan seolah-olah melihat benda jauh, nunduk di sana, mencari jawaban Prof. Mahfud tersebut. Mungkin Gibran merasa tidak puas dengan jawaban Prof. Mahfud karena menurut Gibran tidak benar. Saya lagi nyari jawaban Prof. Mahfud, saya nyari-nyari di mana ya jawabannya, kok nggak ketemu. Jawaban Gibran mengenai nada yang sangat tinggi. Nah, di situ perdebatan tersebut sudah makin panas karena Gibran terlihat arogan dan sombong, seakan-akan lebih lebih pintar daripada Prof. Mahfud kemudian. Kemudian Gibran mengatakan berkelahar jika maksud pernyataan adalah inflasi hijau bukan ekonomi hijau. Akhirnya Gibran mengulang pertanyaan dengan memberikan contoh soal aksi rompi kuning di Prancis. Kita kasih contoh yang simpel saja. Demo rompi kuning di Prancis bahaya sekali, sudah memakan korban. Nah, ini harus kita antisipasi jangan sampai terjadi di Indonesia. Kita belajar dari negara-negara maju saja masih ada tantangan, kata Gibran ke Prof. Mahfud MD tersebut. Di akhir tanggapannya, Gibran menegaskan bahwa dalam transisi maju energi hijau mesti super hati-hati. Menurut dia, transisi ini membutuhkan biaya yang sangat mahal. Jangan sampai membebani R&D yang mahal. Proses transisi yang mahal ini kepada masyarakat, pada rakyat kecil, itu maksud saya inflasi hijau. Sementara itu Mahfud tampak membalas gimmick Gibran yang seolah-olah mencari jawaban. Nah, saya juga ingin mencari jawaban tuh. Jawabannya ngawur, gila nih, ngarang-ngarang gak karu-karuan, mengkait-kaitkan dengan sesuatu yang tidak ada, kata Prof. Mahfud kepada Gibran. Menyikapi Gibran, Mahfud justru ogah menjawab kembali pertanyaan dia. Mahfud MD menyebut seorang akademis tidak bisa bertanya hal receh seperti pertanyaan Gibran kepada Prof. Mahfud tersebut. Itu membuat semakin panas dan semakin terlihatlah kesombongan Gibran, dan terlihatlah seakan-akan Gibran lebih pintar daripada Prof. Mahfud yang saya katakan dari awal. Disinilah bahwa masyarakat menilai Gibran ini tidak layak menjadi pemimpin, karena ketika orang dikasih tanggung jawab tentunya harus bisa menguasai diri sendiri dulu, karena kita bisa lihat karakter Gibran ini bisa dikatakan bukan karakter anak muda yang seharusnya sopan kepada orang tua. Ini kita lihat bahwa hilangnya adab atau akal pikir Gibran menjadi bobrok, ya tidak jauh lah berbeda dengan Prabowo Subianto. Gini loh, kalau akademisi itu gampangnya kalau bertanya ya gitu-gitu recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ya, emang nggak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Saya kembalikan kepada moderator karena jawab pertanyaan Gibran ini sangat receh dan tidak perlu untuk dijawab. Nah, dan salah satunya memang itu membuat mungkin Prof. Mahfud juga sudah tidak tahan emosi lagi melihat tingkah laku Gibran ini, dan terlalu banyak gimmick
pertanyaan yang tidak berbobot juga dipertanyakan kepada Prof. Mahfud, sehingga Prof. Mahfud juga sudah mulai melihat Gibran ini tidak seperti anak muda yang memiliki sopan santun. Nah, teman-teman, ini kita harus melihat tingkah laku seorang pemimpin. Ketika kita memilih pemimpin, harus lebih berhati-hati karena pemimpin harus memiliki leadership yang bisa sebagai contoh kepada masyarakat dan memiliki karakter yang baik dan harus memiliki sopan santun terhadap orang tua, terhadap yang lebih tua. Karena banyak anak muda di sana yang karu-karuan dan tidak memiliki pola pikir yang baik, tetapi mereka ketika diperhadapkan kepada orang tua atau yang lebih tua dari mereka akan lebih sopan. Tetapi ketika kita melihat Gibran ini yang sudah tamat sarjana, yang pendidikannya di Singapura katanya, saya juga nggak tahu. Yang penting ketika kita memilih pemimpin harus memiliki kerendahan hati. Nah teman-teman, mungkin sampai di sini video ini. Jangan lupa like dan komen dan berikan tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.